Bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan apabila sudah suami istri, walaupun kita sudah halal itu tetap batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan lagi ngaji Safinah ke pasal selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari pasal eta pasal sahiji. Nawakidul wudu'i ari pirang-pirang anu matak ngabatalkeun kana wudu. Arba'atu asya'a eta aya opat pirang-pirang perkara. Al awwalu ari anu kahijina, al khariju eta aya anu kaluarna teh min ahadis sabilaini tina salah sahijina palawangan anu dua. Anu tetep min kubulin tina kubul au duburin atawa tina dubur. Naon rihun angin. Au ghairuhu atawa saliyana itu angin. Illal mania angin cai mani. Asani ari anu kaduana zawalul akli eta leungitna akal binaumin kusabab sare au ghairihi atawa saliyana sare. Illa nauma qaidin angin sarena jalma anu diuk mumakkinin anu netepkeun tempat diukna itu si qaid maq'adahu kana tempat diukna itu si qaid minal ardi ti bumi. Asalisu ari anu katiluna iltiko ubasyaratai rajulin eta paantelna dua kulit lalaki wa mraatin jeung awewe kabiraini anu pada gede duanana ajnabi yaini tegas tur anu pada deungeun-deungeun duanana min ghairi hailin tina buktina henteu make halang. Ar-rabi'u ari anu kaopatna mashu kubulil adami eta ngusapna kubul bangsa anak Adam au halqati duburihi atawa nyabak bubuleud duburna bangsa Adam. Nyabakna teh bibatnir rohati ku dampal tampah au butunil asabi atawa ku pirang-pirang beuteung pirang-pirang ramu. Nah, dalam pasal ini menjelaskan tentang pembatalan wudu. Sebab-sebab yang membatalkan pada wudu. Nawakidul wudu'i arba'atu asya'a, yang membatalkan wudu itu ada 4. Al awwalu al khariju min ahadis sabilaini. Yang pertama adalah adanya yang keluar dari salah satu lubang yang dua. Apa itu yang lubang yang dua itu? Min kubulin au duburin, yaitu lubang depan dan lubang belakang. Apa yang keluarnya? Rihun, angin. Nah, pembatalan wudu yang pertama itu adalah adanya sesuatu yang keluar dari salah satu lubang yang dua, yaitu kubul dan dubur. Apa itu kubul? Kubul itu adalah lubang depan manusia au duburihi atau lubang belakangnya manusia. Nah, yang keluarnya itu angin. Angin membatalkan wudunya seseorang. Angin saja membatalkan au ghairuhu atau selain dari angin. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang keluar dari kubul atau dari dubur, maka itu akan membatalkan wudu. Walaupun misalkan yang keluarnya itu kita sudah makan daun-daunan biasanya kayak daun genjer atau apa, terus kita ke air, nah keluarnya itu daun genjer lagi, tetap itu dihukumi batal gitu. Ilal mania angin kecuali air mani. Nah, kalau misalkan yang keluarnya itu air mani itu tidak membatalkan wudu. Asani ari anu kaduana asani zawalul akli binaumin au ghairihi. Nah, yang kedua yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Hilangnya itu disebabkan oleh tidur atau selain dari tidur. Jadi kalau misalkan kita sudah punya wudu, misalkan mau sholat, biasanya yang ketiduran itu sholat subuh. Kita bangun jam 4, belum adzan subuh, kita sholat tahajud dulu. Setelah itu kita nunggu subuh. Nah, nunggu subuhnya itu kita sambil tidur. Nah, itu
wudhu kita batal dan kita harus wudhu lagi. Au ghairihi, atau selain dari tidur. Apa selain dari tidur? Misalkan hilangnya akal selain dari tidur itu adalah seperti pingsan, gila yang sebentar, ada penyakit ayan, kita lagi udah punya wudhu terus seorang itu kambuh ayannya. Nah, maka ketika seorang sudah kembali sehat atau kembali sadar, maka harus kembali wudhu lagi. Illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu. Nah, ini kecuali ada pengecualian terhadap tidur. Tidurnya yang seperti apa? Tidur yang menetap. Tidurnya orang yang duduk, yang menetapkan duduknya di bumi ini. Jadi misalkan nunggu subuhnya itu kita tidur, tapi tidurnya itu sambil duduk. Nah, kalau sambil duduk terus menetapkan lubang dubur kita itu ke bumi ini. Jadi tidak duduk di kursi terus tegak, tidak menyender. Dengan keadaan tegak, dubur kita tertutup, kita tidur, walaupun tidurnya agak lama sampai kita mimpi. Kalau kita tetap tidurnya pas bangun masih duduk, itu tidak membatalkan wudhu. Asalisu iltika ubasyaratai rajulin. Yang ketiga yang membatalkan wudhu itu adalah bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan, wa mur'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Jadi kalau misalkan kita bersentuhan antara perempuan dan laki-laki, nah kalau misalkan dilihat ini bersentuhannya itu perempuan dan laki-laki yang sudah besar dua-duanya, dan orang lain, yang disebut dengan itu adalah orang lain tanpa ada halang, misalkan tanpa pakai sarung tangan, atau misalkan ketutup kerudung yang gede, atau misalkan mukena yang gede pakai sorban, itu menjadi batal. Terus ada hal yang harus diketahui, bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan apabila sudah suami istri, walaupun kita sudah halal dan suami istri, bersentuhan kulit itu tetap batal, karena suami istri itu termasuk masih yang tadinya kan orang lain. Jadi yang disebut mahram itu adalah, jadi kalau sama suami itu bukan disebut mahram, tapi sudah halal dikarenakan ijab qabul tersebut. Kalau misalkan selain mahram itu seperti uak kita yang laki-laki dari ibu dari ibu itu uak ipar gimana ya. Jadi itu tidak boleh, kakak ipar tidak boleh kita bersentuhan, akan membatalkan wudhu kita. Nah, pokoknya yang tidak bisa dinikahi itu disebut bukan mahram, dan itu bisa membatalkan wudhu. Kalau misalkan bersentuhannya dengan adik kita, kakak kita, orang tua, itu tidak membatalkan wudhu kita. Dan kalau misalkan orang yang sudah menikah, dia mempunyai mertua. Nah, misalkan mertua saya, kalau misalkan ke orang tua yang laki-laki, mertua laki-laki, ketika sudah berwudu bersentuhan kulit, misalkan bersalaman, itu tidak akan membatalkan wudu. Walaupun misalkan ya amit-amit terjadi perceraian seorang suami istri tersebut dengan mertua, kita tetap tidak akan batal gitu. Ar-rabi'u masuk kubulil adamiyyi. Nah, yang keempat yang membatalkan wudhu adalah memegangnya kubul bangsa Adam, au halqati duburi, atau memegang lubang belakangnya bangsa Adam, memegangnya dengan dampal tampah. Dampal tampah itu ini. Au butunil asobi, atau
dengan jari-jari yang di dalam ini. Nah, ini disebut butunil asabi'i. Nah, apabila memegangnya dengan di belakang ini, memegang kubu atau duburnya dengan tangan yang di dalam ini, maka itu menjadi batal wudunya. Tapi kalau misalkan memegang kubul atau dubur dengan tangan yang belakangnya, ini tidak membatalkan wudu. Nah, contoh, seseorang yang sudah punya anak atau misalkan lagi ngasuh keponakannya, terus belum dibaju, belum pakai celana, nah kita memakaiin baju dan celananya, kita sudah wudu, terkenalah kubulnya oleh kita, terkenanya oleh dampal ini yang di dalam, itu wudu kita jadi batal. Tapi kalau terkenanya kita yang belakangnya ini, tidak akan membatalkan wudu kita. Kesimpulan dalam pasal kali ini yaitu menjelaskan tentang pembatalan wudu. Pembatalan wudu semuanya ada 4. Yang pertama yaitu adanya yang keluar dari salah satu lubang yang 2, yaitu lubang depan dan lubang belakang. Yang keluarnya itu angin atau selain dari angin, kecuali air mani. Yang kedua, zawalul akli, yaitu hilangnya akal yang disebabkan oleh tidur atau selain tidur, tadi pingsan dan lain sebagainya. Kecuali kecuali tidurnya seseorang yang sedang duduk, tidurnya yang duduk, yang menetapkan duduknya di bumi. Dan yang ketiga yang membatalkan wudu yaitu bersentuhannya 2 kulit laki-laki dan perempuan yang sudah besar dua-duanya dan bukan mahram. Min ghairi hailin, jadi tanpa ada penghalang. Yang keempat yang membatalkan wudu yaitu memegang kubul bangsa Adam atau memegang lubang belakangnya bangsa Adam, kubul itu tadi lubang depan, memegangnya itu dengan dampal tampah tangan kita, jari kita. Nah, sekian penjelasan dalam pasal kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon koreksinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.